Assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran seni musik SMAN 1 Karawang. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang teori dasar seni musik melalui pendekatan histori. Baik, mari kita mulai dengan pembahasan pengertian lagu. Lagu adalah suatu rangkaian dari nada yang dipadukan dengan irama yang harmonis dan dilengkapi oleh syair yang membentuk sebuah harmonisasi indah. Lagu seringkali dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Menurut Sukohardi, sebuah lagu, baik vokal maupun instrumental merupakan alun bunyi yang teratur. Di dalam lagu tersebut, selalu kita temukan adanya pertentangan bunyi antara bagian yang berat dan ringan. Pertentangan tersebut selalu terulang kembali dengan teratur terstruktur. Banu menyatakan bahwa lagu adalah nyanyian, dendang, lagu untuk dinyanyikan baik dengan musik pengiring maupun tidak. Selain itu, lagu sangat erat kaitannya dengan musik. Di dalam lagu terdapat notasi dan syair yang biasanya diperuntukkan mengisi sebuah iringan musik. Para ahli memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda tentang lagu. Namun, pada dasarnya, lagu dapat didefinisikan sebagai komposisi musik yang terdiri dari unsur-unsur melodi, lirik, dan harmoni. Menurut John Blacking, seorang ahli musik etnomusikologi, lagu merupakan penyampaian ekspresi pesan-pesan emosional melalui musik. Sedangkan menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, seorang pemerhati bahasa, lagu adalah nyanyian yang disertai dengan irama, yang mengandung pesan tertentu. Dalam perkembangannya, istilah lagu juga dapat merujuk pada rekaman suara yang mengandung melodi dan lirik. Lagu juga bisa menjadi medium ekspresi perasaan secara universal. Melodi dan lirik yang terdapat dalam lagu dapat menggambarkan keadaan hati seseorang, melepas kegembiraan, menyampaikan kegundahan, atau bahkan menjadi penghibur saat sedih. Menurut Ruth Finnegan, seorang etnomusikolog, lagu juga dapat menjadi identitas budaya suatu masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan semangat dalam olahraga, memperingati peristiwa penting, atau sebagai media komunikasi antara manusia. Para ahli juga berpendapat bahwa lagu memiliki keunikannya sendiri dalam menyampaikan pesan. Lagu dapat dengan mudah diingat oleh manusia, melekat di dalam ingatan, dan mudah didakwahkan ke orang lain. Lagu juga memiliki kecenderungan untuk menciptakan suasana tertentu dan dapat mempengaruhi emosi manusia. Kemampuan lagu dalam menyampaikan pesan dengan daya tarik yang kuat, menjadikannya sebagai media yang efektif dalam menyampaikan informasi atau nilai-nilai tertentu. Namun, pengertian lagu juga memiliki batasan dan kelemahan. Lagu cenderung membawa makna yang relatif subjektif dan dapat diinterpretasikan berbeda-beda oleh pendengar. Terkadang, lagu juga dapat menimbulkan konflik atau kontroversi jika liriknya mengandung pesan yang atau disalahpahami bertentangan dengan nilai-nilai tertentu. Selain itu, lagu juga memiliki batasan dalam hal bahasa yang digunakan. Lagu yang menggunakan bahasa khas atau bahasa daerah mungkin tidak bisa dipahami oleh pendengar dengan bahasa yang berbeda. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang materi sejarah lagu. Sejarah lagu, perkembangan zaman dan teknologi membuat para musisi kini bisa dengan mudah menciptakan lagu, mulai genre sedih, bahagia, hingga rock. Merupakan jenis-jenis lagu yang banyak tercipta dan menarik perhatian para pendengar dunia. Namun, tahukah kamu bahwa ternyata ada lagu pertama di dunia? Bahkan, lagu itu disebut-sebut menjadi cikal bakal perkembangan lagu yang membuat banyak orang menciptakan musik dan menambahkan suara manusia hingga terciptalah lagu. Lagu pertama di dunia mengutip dari berbagai sumber, lagu itu dari himne Suriah yang berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dicap sebagai lagu pertama di dunia dan dibuktikan di dalam buku The Book of Origin yang ditulis oleh Trevor Homer. Tidak hanya itu, banyak para ahli atau peneliti di dunia juga mengaku lagu yang bersangkutan merupakan lagu pertama di dunia. Disebutkan Hymn to Creation dibuat sekitar 3.400 hingga 4.000 tahun silam. Kala itu, sekelompok penduduk bangsa Sumeria menciptakan lagu dengan bahasa mereka yakni bahasa Cuneiform. Meski bangsa Suri merupakan pencipta lagu pertama di dunia, namun disebutkan bahwa Yunani adalah yang menciptakan nada, simbol, hingga notasi musik pertama di dunia pada 470–525 Masehi. Bahkan, mereka juga disebut mengembangkan musik hingga terciptalah lagu pertama di dunia dari himne Suriah. Anisius Manlius Severinus Butius dari Yunani, seorang filsuf yang mengembangkan notasi-notasi musik agar sempurna saat dimainkan.
Selain itu, ia juga disebut sebagai pencetus hingga mengembangkan sebanyak 15 huruf dalam alfabet. Penemuan musik tersebut menjadi tonggak perkembangan nada-nada musik dan lagu hingga memiliki banyak variasi. Tak dimungkiri, penciptaan lagu dari himne Surya berjudul Hymn to Creation hingga menjadi lagu pertama di dunia merupakan faktor Boethius. Dari penemuan notasi musik hingga bisa menciptakan sebuah lagu pertama di dunia. Kini, berkat hal tersebut, banyak lagu di dunia memiliki beragam nada dan bisa membuat banyak orang sedih, bahagia, hingga menangis. Sementara itu, kamu juga harus mengetahui bahwa usai perkembangan musik, muncullah penyelenggaraan orkestra pertama di dunia pada 1615 lalu. Orkestra itu menampilkan Giovanni Gabrieli yang mempersembahkan musik bertema Sacrae Symphony. Baik, materi selanjutnya kita bahas tentang ciri kebahasaan lagu. Ciri kebahasaan lagu. Pertama kita bahas tentang bahasa lagu yang mengandung makna sebagai perumpamaan atau citraan. Perumpamaan atau citraan menggambarkan tentang perasaan dan emosi. Sebuah lagu biasanya berusaha menggambarkan perasaan yang dirasakan si penulis. Kemudian yang kedua, bahasa lagu yang menggambarkan sebagai citraan lantunan irama. Irama atau ritme di sini digunakan untuk menciptakan mood. Misalnya, ketika kita sedang bersedih dan mendengarkan lagu dengan ritme lambat, maka kita akan terbawa suasana dengan lagu tersebut. Jadi, ritme menciptakan suasana hati. Kemudian bahasa lagu juga dipakai sebagai penggambaran bentuk metafora. Metafora merupakan membandingkan dua hal yang tidak serupa menunjukkan bahwa keduanya sebenarnya mempunyai kesamaan. Sekilas memang kedua hal yang dibandingkan tidak berkaitan, tetapi sebenarnya ada kesamaan antara dua hal tersebut. Kemudian bahasa lagu terkadang digunakan sebagai bahasa kiasan. Kiasan merupakan membandingkan dua hal menggunakan kata seperti, sebagai. Bentuk kebahasaan lagu yang lain juga sering menggunakan makna hiperbola. Hiperbola merupakan bahasa yang dramatis, berlebihan, biasanya dengan humor. Suatu hal digambarkan secara berlebihan, terkadang menggelitik karena terlalu berlebihan. Misalnya contoh kalimat hiperbola seperti ini. Tak akan pernah berhenti, untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Selanjutnya bahasa yang menggambarkan pengejawantahan. Pengejawantahan merupakan suatu benda tampak seperti seseorang. Objek bukan manusia, memiliki kemampuan seperti manusia. Seperti pada lirik, angin berbisik, atau kepingan salju menari tertiup angin. Kemudian bahasa dalam lagu juga mengungkapkan ucapan aliterasi. Aliterasi merupakan pengulangan bunyi awal yang sama dalam rangkaian kata. Perulangan bunyi suara yang terdapat di awal setiap kata, misalnya, Peter Parker kirim 1 pak paket tepat waktu. Baik, siswa semansa. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang elemen lagu. Elemen lagu. Untuk membuat sebuah lagu yang baik, ada baiknya kita mempelajari struktur lagu dan definisinya dengan baik. Berikut ini adalah elemen-elemen yang membentuk struktur kerangka lagu dalam musik populer modern. Yang pertama adalah intro atau introduction. Intro adalah awal dari sebuah lagu yang merupakan pengantar lagu tersebut.
Kemudian yang kedua adalah verse. Verse adalah pengantar sebuah lagu sebelum lagu masuk ke bagian chorus, bisa juga disebut bait. Elemen yang ketiga adalah bridge. Bridge ini biasanya dipakai untuk menjembatani antara bagian-bagian lagu. Misalnya, menjembatani antara chorus dengan verse atau sebaliknya. Bridge juga dipakai untuk menjembatani antara chorus dengan chorus yang modulasi naik nada dasar sehingga modulasi tidak terdengar ganjil. Nada yang dimainkan pada bridge biasanya dibuat sangat berbeda dengan nada pada verse dan chorus. Namun, tetap melihat unsur keselarasan karena fungsi bridge itu sendiri adalah jembatan penghubung antara kedua bagian yang berbeda sehingga pergantian dari verse ke chorus tidak terdengar janggal. Kemudian elemen lain adalah chorus. Chorus adalah inti pesan atau cerita dari lagu. Chorus menggunakan pola nada yang berbeda dan lebih nyaman daripada verse, chord yang digunakan pun berbeda dengan verse. Selanjutnya adalah ref. Refrain atau ref hampir sama dengan chorus. Bedanya, ref lebih sederhana daripada chorus. Ref yang bermakna pengulangan biasanya menggunakan bagian lain dari lagu, biasanya verse, untuk diulang di bagian ini. Inilah yang sering kali tertukar. Ref dianggap chorus dan demikian sebaliknya. Kemudian interlude. Interlude merupakan bagian kosong pada lagu seperti layaknya intro tapi berada di tengah-tengah lagu. Interlude ini bagian yang menyambungkan verse dengan verse atau verse dengan chorus. Bedanya dengan intro tengah adalah dari nada yang digunakan. Tidak terdapat syair dalam interlude ini. Selanjutnya adalah modulasi. Beberapa sumber ada yang menyebutnya sebagai overtone, yang artinya adalah perpindahan nada dasar dari suatu lagu. Jika Anda pernah mendengarkan ref atau chorus suatu lagu dan tiba-tiba ref tersebut menjadi lebih tinggi dari sebelumnya, maka itulah yang disebut dengan modulasi. Kemudian elemen bagian ending. Ending adalah bagian penutup dari sebuah lagu. Ending berfungsi agar lagu berakhir lancar, smooth, dan tidak berhenti secara mendadak. Ending biasanya berupa bagian intro yang diulang, bisa juga berupa bagian akhir lagu yang diulang-ulang dan berakhir fade out atau suaranya perlahan mengecil sampai menghilang. Kemudian elemen yang disebut coda. Coda disebut juga ekor, merupakan bagian akhir lagu yang berisi nada dan syair untuk menutup lagu. Berbeda dengan bridge, coda mengambil beberapa lirik dan nada yang sudah ada sebelumnya pada lagu serta tidak berakhir fade out seperti ending. Kemudian outro. Outro juga merupakan akhir dari lagu yang hanya berisi instrumen musik. Nada yang digunakan berbeda dengan nada-nada sebelumnya, atau hanya memodifikasi nada sebelumnya untuk mengakhiri lagu dengan lembut dan tidak terkesan berhenti secara tiba-tiba atau janggal. Baik, siswa semansa, selanjutnya kita masuk ke dalam materi bab tentang genre musik. Genre musik. Genre musik adalah pengelompokan musik sesuai dengan kemiripannya satu sama lain. Sebuah genre dapat didefinisikan oleh teknik musik, gaya, konteks, dan tema musik. Musik juga dapat dikelompokkan sesuai dengan kriteria lain, misalnya menurut geografis. Secara umum pengklasifikasian musik dikelompokkan menurut kegunaannya, yang dapat dikelompokkan dalam 3 ranah besar, yaitu 1. Musik seni, 2. Musik populer, dan 3. Musik tradisional. Yang pertama adalah musik seni art music. Musik seni atau sering disebut juga musik serius dan musik-musik sejenis musik avant-garde, kontemporer adalah sebuah istilah pengelompokan jenis musik yang mengacu pada teori bentuk musik klasik Eropa atau jenis-jenis musik etnik lainnya yang diserap atau diambil sebagai dasar komposisinya. Berbeda dengan musik populer atau musik massa, musik jenis ini biasanya tidak lekang dimakan waktu, sehingga bertahan berabad-abad lamanya. Tokoh-tokoh komponis Indonesia yang menciptakan jenis musik seperti ini, antara lain, Amir Pasaribu, Tri Suci Kamal, Slamet Abdul Syukur, Rahayu Supanggah, Otto Sidarta, Tony Prabowo, Michael Asmara, Iwayan Sadre, Iwan Gunawan, Dodi Satya, Gusdiman DCB. Kemudian adalah musik klasik. Musik klasik. Musik klasik merupakan istilah luas,
biasanya mengacu pada musik yang berakar dari tradisi kesenian barat dan musik orkestra, mencakup periode dari sekitar abad ke-9 hingga abad ke-21. Musik klasik biasanya merujuk pada musik klasik Eropa, tapi kadang juga pada musik klasik Persia, India, dan lain-lain. Musik klasik Eropa sendiri terdiri dari beberapa periode, misalnya barok, klasik, dan romantik. Musik klasik Eropa dibedakan berdasarkan dari bentuk musiknya. Non-Eropa dan musik populer, terutama oleh sistem notasi musiknya, yang sudah digunakan sejak abad ke-16. Notasi musik barat digunakan oleh komponis untuk memberi petunjuk kepada pembawa musik mengenai tinggi nada, kecepatan, metrum, ritme individual, dan pembawaan tepat suatu karya musik. Hal ini membatasi adanya praktik-praktik seperti improvisasi dan ornamentasi ad libitum yang sering didengar pada musik non-Eropa, bandingkan dengan musik klasik India dan musik tradisional Jepang maupun musik populer. Dahulu musik klasik di Eropa terutama digunakan untuk keperluan lagu di gereja, ataupun lagu untuk pengiringan raja. Sejalan dengan perkembangan, mulai juga bermunculan musik klasik yang digunakan untuk keperluan lain, seperti misalnya musik klasik yang menggambarkan visual secara audio. Baik, siswa semansa, kita lanjutkan pembahasan genre musik untuk musik populer. Musik populer merupakan jenis-jenis musik yang saat ini digemari oleh masyarakat awam. Musik jenis ini merupakan musik yang sesuai dengan keadaan zaman saat ini, sehingga sesuai di telinga kebanyakan orang. Genre musik ini dapat ditemui di hampir seluruh belahan dunia oleh karena sifat musiknya yang hampir bisa diterima semua orang. Jenis musik populer ini diantaranya adalah A. Jazz. Jazz adalah jenis musik yang tumbuh dari penggabungan blues, ragtime, dan musik Eropa, terutama musik band. Beberapa subgenre jazz adalah Dixieland, swing, bebop, hard bop, cool jazz, free jazz, jazz fusion, smooth jazz, dan cave jazz. B. Gospel. Gospel adalah genre yang didominasi oleh vokal dan biasanya memiliki tema Kristen. Beberapa subgenrenya adalah contemporary gospel dan urban contemporary gospel. Sebenarnya lagu jenis gospel ini memiliki nuansa mirip dengan rock and roll oleh karena rock and roll sendiri sebenarnya merupakan fusion atau gabungan dari rock, jazz, dan gospel. Dahulu awalnya diperkenalkan oleh orang-orang Kristen kulit hitam di Amerika. Namun saat ini pengertian musik gospel telah meluas menjadi genre musik rohani secara keseluruhan. Di Indonesia, musik gospel beraliran pop dan rock banyak dipopulerkan oleh musisi seperti Frankie Sihombing, Giving My Best, Nikita, True Worshipper, dan banyak lagi. Selanjutnya adalah genre blues. Blues berasal dari masyarakat Afro-Amerika yang berkembang dari musik Afrika Barat. Jenis ini kemudian memengaruhi banyak genre musik pop saat ini, termasuk ragtime, jazz, big band, rhythm and blues, rock and roll, country, dan musik pop. Kemudian ada genre musik Rhythm and Blues. Rhythm and Blues adalah nama musik tradisional masyarakat Afro-Amerika, yaitu musik pop kulit hitam dari tahun 1940-an sampai 1960-an yang bukan jazz atau blues. Selanjutnya ada genre funk. Funk adalah sebuah aliran musik yang mengandung unsur musik tarian Afrika Amerika. Umumnya musik funk dapat dikenali lewat ritme yang sering terpotong singkat, bunyi gitar ritme yang tajam, perkusi yang dominan, pengaruh jazz yang kuat, irama-irama yang dipengaruhi musik Afrika, serta kesan gembira yang didapati saat mendengarnya. Akar funk dapat ditelusuri hingga jenis rhythm and blues dari daerah Louisiana. Pada tahun 1960-an, aliran musik ini terkait dekat dengan musik soul serta jenis musik turunan lainnya seperti P-funk dan punk rock. Kemudian genre rock. Rock, dalam pengertian yang paling luas, meliputi hampir semua musik pop sejak awal 1950-an. Bentuk yang paling awal, rock and roll, adalah perpaduan dari berbagai genre di akhir 1940-an, dengan musisi-musisi seperti Chuck Berry, Bill Haley, Buddy Holly, dan Elvis Presley. Hal ini kemudian didengar oleh orang di seluruh dunia, dan pada pertengahan 1960-an,
Beberapa grup musik Inggris, misalnya The Beatles, mulai menjadi populer. Musik rock kemudian berkembang menjadi psychedelic rock, kemudian menjadi progressive rock. Beberapa band Inggris seperti The Yardbirds dan The Who kemudian berkembang menjadi hard rock, dan kemudian menjadi heavy metal. Akhir 1970-an musik punk rock mulai berkembang, dengan kelompok-kelompok seperti The Clash, The Ramones, dan Sex Pistols. Pada tahun 1980-an, rock berkembang terus, terutama metal, berkembang menjadi hardcore, thrash metal, glam metal, death metal, black metal dan grindcore. Ada pula berkembang British rock serta underground. Kemudian kita bahas genre metal. Metal merupakan aliran musik yang lebih keras dibandingkan dengan rock, walau terdapat juga band metal yang memiliki lagu dengan nyanyian yang terkesan slow. Genre metal yang dikategorikan keras di mana lagunya memiliki vokal ala scream, growl dan yang terbaru adalah pixqueal di mana vokal ini lebih banyak digunakan di aliran hardcore, post-hardcore, screamo, metalcore, deathcore, death metal, black metal, electronic hardcore, dan lainnya. Di Indonesia sendiri aliran band ala vokal scream ini telah banyak ditemukan tetapi masih belum bisa diterima secara terbuka oleh masyarakat umum. Contoh band Indonesia yaitu The Civil Wars Monza, Decider, Secret of Murder, Death Squad, Burger Kill, Del. Sedangkan contoh band luar negeri adalah Asking Alexandria, Miss May I, The Crimson Armada, Chelsea Green, We Butter the Bread with Butter, Suicide Silence, Bring Me the Horizon, Avenged Sevenfold, dan masih banyak lagi. Kemudian ada genre elektronik. Musik elektronik. Elektronik dimulai lama sebelum ditemukannya synthesizer, dengan tape loops dan alat musik elektronik analog pada tahun 1950-an dan 1960-an. Para pelopornya adalah John Cage, Pierre Schaeffer, dan Karl-Heinz Stockhausen. Kemudian genres aliran ska, reggae, dan dub. Dari perpaduan musik R&B dan musik tradisional metro dari Jamaika muncul ska kemudian berkembang menjadi reggae dan dub. Kemudian genre hip-hop. Hip-hop, musik hip-hop dapat dianggap sebagai subgenre R&B. Dimulai di awal 1970-an dan 1980-an, musik ini mulanya berkembang di pantai timur Amerika, disebut East Coast hip-hop. Pada sekitar tahun 1992, musik hip-hop dari pantai barat juga mulai terkenal dengan nama West Coast hip-hop. Jenis musik ini juga dicampur dengan heavy metal menghasilkan rapcore. Selanjutnya ada genre pop. Pop, musik pop adalah genre penting namun batas-batasnya sering kabur, karena banyak musisi pop dimasukkan juga ke kategori rock, hip-hop, country, dan masih banyak lagi. Kemudian kita akan bahas bagian ketiga yaitu golongan musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat turun-temurun, dipertahankan bukan sebagai sarana hiburan saja, melainkan ada juga dipakai untuk pengobatan dan ada yang menjadi suatu sarana komunikasi antara manusia dengan penciptanya. Hal ini adalah ritual menurut kepercayaan masing-masing orang di daerah tertentu. Musik tradisional merupakan perbendaharaan seni lokal di masyarakat. Musik tradisional yang ada di Indonesia, di antaranya adalah gamelan, angklung dan sasando. Selain dari musik tradisional yang berasal dari kebudayaan lokal, juga terdapat musik tradisional yang berasal dari pengaruh kebudayaan luar di antaranya gambang kromong, marawis dan keroncong. Dari konsep inilah maka lahir genre-genre yang berlatar belakang seni musik tradisional, di antaranya A. Latin. Genre musik tradisional Latin ini biasanya merujuk pada musik Amerika Latin, termasuk musik dari Meksiko, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia. Musik Latin ini juga memiliki subgenre yaitu samba. B. Country. Musik tradisional country dipengaruhi oleh blues, dan berkembang dari budaya Amerika kulit putih, terutama di kota Nashville. Beberapa artis musik country adalah Merle Haggard dan Buck Owens. C. Dangdut. Dangdut merupakan musik yang berasal dari Indonesia. Dangdut memiliki nuansa India dan Melayu. Pada awalnya, musik ini hanya dianggap musik kelas bawah. Namun seiring waktu, musik ini sudah dinikmati semua kalangan. Dan artis yang terkenal dari genre ini adalah Rhoma Irama.